bi at-tanattu. Jadi ghulu ini ada ungkapannya ghulu, ada itra, ada tanattu, ada i'tida. Semuanya bermakna melampaui batas. Tasyadud, berlebih-lebihan. Ini semuanya termasuk di antara pelanggaran dalam agama. Dua tipe pelanggaran agama dari awal sampai akhir. Ifrat dan tafrid. Ifrat yaitu ghulu, tafrid yaitu jafa. Berlebihan dan meremehkan. Allah Ta'ala beliau mengatakan, Indonesia Bertauhid TV. Ma amarallahu bi amrin illa wali syaitani nasghatan wala yubali bi ayyihima dhafar. Tidak, apa itu? Yaitu dengan cara berlebih-lebihan, imma bi ifratin ay ghuluwin, dengan cara menjadikan manusia itu bersikap ghulu, melampaui batas. Dalam ifrat, dalam tafrid, manusia syaitan untung. Yang tidak untung itu ketika manusia berjalan lurus di atas shiratal mustaqim. Sehingga penyakit ini penyakit yang betul-betul menghantui kesesatan manusia. Dan biasanya syaitan apabila memandang orang itu dia memiliki semangat beragama, maka oleh syaitan bagaimana dibuat atau diseret ke arah ghulu, sehingga dia semakin ekstrim dan melampaui batas dalam beragama. Kalau orang itu tidak memiliki semangat dalam beragama, maka bagaimana dia diseret dalam sikap tafrid, sehingga meremeh-remehkan urusan agama. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang sikap ghulu ini, karena ini penyakit yang telah menyesatkan manusia dari awal sejarah manusia sampai sekarang. Di antara ayat yang melarang kita bersikap ghulu, di antaranya, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Dalam agama kalian yang berlebih-lebihan itu sikap yang tidak benar, sikap yang batil. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu, dan jangan mengikuti hawa nafsunya suatu kaum yang mereka ini telah sesat sebelumnya dan mereka juga menyesatkan manusia. Larangan Allah yang sangat gamblang dalam beragama, bahwa di antara sebab kesatan manusia adalah dari pintu ghulu, dan hakikat ghulu itu adalah mengikuti hawa nafsu juga, mengikuti kaum yang sesat dan menyesatkan manusia. Ini larangan dari Allah Ta'ala. Jangan sampai kita terjatuh dalam sikap ghulu berlebih-lebihan. Ayat ini tertuju kepada orang-orang Nasrani, tapi pelajarannya untuk kita semuanya, karena Al-Quran Allah turunkan hudal linnas. Cerita tentang umat yang lalu itu pelajaran untuk kita ambil agar kita tidak terjebak, terperosok dalam kesalahan yang sama dari umat yang terdahulu. Di antara yang Nabi larang tentang ghulu, Nabi pernah bersabda, yaitu iyyakum wal ghuluwa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Hati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian sikap ghulu dalam beragama, karena sungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap ghulu, berlebih-lebihan. Ayat dan hadis ini paling tidak mengajarkan kepada kita benar-benar agar berhati-hati dalam sikap ghulu ini. Dan sejarah ghulu sudah tua. Kaumnya Nabiullah Nuh, atau umat yang hidup sebelum Nabiullah Nuh, dan kemudian Allah mengutus Nabiullah Nuh untuk menghadapi, untuk meluruskan mereka,
membimbing mereka kembali kepada tauhid, terjerumusnya mereka ke dalam syirik itu pintunya adalah hulu. Ada orang saleh, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran namanya, yang pernah hidup di tengah-tengah mereka, lalu mereka mati, lalu nyesatan syaitan secara bertahap. Pintu hulu. Kaum Nasrani, kaum Yahudi, orang-orang Yahudi, demikian pula telah hulu kepada Uzair. Telah hulu kepada Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi telah mengatakan, orang Nasrani telah hulu kepada Nabiullah Isa. Wa qalatil Nasara Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah, atau Isa adalah satu di antara tiga oknum, atau Isa adalah Allah itu sendiri. Ini hulu. Demikian pula umat ini terjatuh dalam kebinasaan pula karena hulu. Bukankah Khawarij ada di antara contoh kelompok ekstrem yang hulu dalam beragama sehingga keluar dari batas ajaran Rasulullah SAW? Demikian pula orang sufi hulu kepada syekh-syekh mereka, pada guru-guru mereka, sehingga mereka tersesat dalam beragama. Ini adalah sikap diawali dengan sikap hulu. Semuanya terjebak dalam sikap hulu. Maka hulu ini adalah ahlaka man kana qablakum, pembinasa orang-orang sebelum kalian. Maka diwasiatkan Allah tersebut membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala, qala Allah la takhlu fi dinikum, jangan kalian hulu dalam agama kalian. Jadi jangan kalian melampaui batas agama kalian. Wal muradu bil ghuluwi fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pembahasan kita adalah larangan untuk bersikap ghulu berkaitan dengan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dilarangnya bersikap ghulu kepada haknya Nabi itu adalah mujawazatul haddi fi qadrihi bi ayarfa'a martabatal ubudiyyati wa risalati wa yaj'allahu syai'an min khasa'isil ilahiyyah bi ayuda'a wa yustaghatha bihi min dunillah wa yahlifu bih. Adapun bersikap melampaui batas ghulu kepada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melampaui batas dari apa yang menjadi derajat Nabi, apa yang menjadi kadar beliau sebagai seorang hamba dan seorang Nabi. Maka ketika kita bersyahadat Muhammad Rasulullah, rukunnya dua, yaitu abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang penegasan Muhammad adalah abduhu, adalah hamba Allah, abdun la yu'bad, hamba yang tidak boleh disembah, hamba yang tidak boleh disembah. Ini tidak boleh kita meletakkan pada diri beliau sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat rububiyah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh kita junjung di atas batas kewajarannya. Akan tapi walaupun beliau seorang hamba, beliau adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita mengimani beliau sebagai utusan Allah. Wajib kita membenarkan setiap berita yang datang dari beliau. Wajib bagi kita untuk mentaati setiap perintah beliau. Wajib bagi kita untuk menjauhi setiap larangan beliau. Dan tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah prinsip penting berkaitan dengan keyakinan kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala.
Karena umat ini kacau balau berkaitan dengan syahadatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahadatnya asyhadu anna Muhammad Rasulullah, junjungannya adalah karma, junjungannya adalah ini tokoh-tokoh yang kafir, musyrik, yang ateis, yang akhlaknya enggak karuan. Enggak nyambung antara ucapan syahadatnya kepada Nabi dengan realitas kehidupan yang dia miliki. Dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah tapi anti Rasulullah sallam, anti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antipati dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallam. Ini adalah kenyataan yang ada pada sebagian kaum muslimin. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mesti kita betul-betul kembali melihat syahadat kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ini salah dalam sikapi beliau. Kemudian beliau katakan, adapun ghulu kepada haknya Nabi adalah melampaui batas dari kadar beliau, mengangkat ke martabat ubudiyah, mengangkat martabat ubudiyah dan risalah, ini diangkat melebihi martabatnya. Beliau adalah hamba, abdun, dan beliau adalah pemangku risalah atau pengemban risalah ini Rasul. Lalu dia jadikan min khasaisil ilahiyah, di antara kekhususan ilahiyah yang hanya untuk Allah, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersikap ghulu kepada Nabi, berlebih-lebihan kepada Nabi, bi ayyuda'a wa yustaghaf bih, dengan Nabi diminta, yaitu orang berdoa kepada Nabi, beristighosah kepada Nabi, lalu dia bersumpah ini dengan atas nama Nabi. Ini semuanya pelanggaran, dan ini semuanya merupakan bentuk ghulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, orang yang paling mencintai Nabi, dan telah kita cerangkan cinta para sahabat para Nabi, di antaranya bagaimana bukti-bukti mereka sangat mencintai Rasulullah sallam, tetapi mereka tidak ghulu kepada Nabi, tapi mereka tidak bersikap ghulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ghulu dalam hal ucapan, ghulu dalam hal i'tiqad keyakinan, ghulu dalam hal perbuatan, dan semua pintu ghulu telah ditutup oleh Nabi, sehingga para sahabat bagaimana diajarkan bersikap yang sewajarnya dalam mensikapi beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersikap ghulu. Nabi telah tutup itu semua celah yang akan menjadikan ini manusia terseret dalam keyakinan-keyakinan yang salah tentang pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal muradul itra, adapun yang dimaksudkan dengan itra fi haqqi, berkaitan dengan haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ayuzada fi madhi, menambah, di mana pujian-pujian yang dilantunkan kepada Nabi itu ditambah. Faqad naha sallallahu alaihi wasallam an dzalik, dan Nabi telah melarang dari sikap itra, bersikap ghulu ini. La tutruni kama atrati nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian bersikap berlebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani telah bersikap berlebihan kepada Ibnu Maryam. Sesungguhnya saya adalah hamba Allah, saya adalah hamba, ucapan untuk saya itu Abdullah wa Rasuluh. Jangan kalian puji dengan pujian-pujian yang batil, yang melampaui batas dalam pujiannya kepada Nabi, sebagaimana kama ghalati Nasara, sebagaimana ghulunya orang-orang Nasrani terhadap Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Tidak boleh kita meletakkan atau tidak boleh kita menyematkan pada diri Nabi
hak-haknya Allah Ta'ala. Dimintai berdoa kepada Nabi, beristighosah kepada Nabi, bertawakal kepada Nabi. Ini semuanya adalah haknya Allah Ta'ala yang tidak boleh kita berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah, ghulu ini memiliki bahaya-bahaya yang sangat besar. Di antara bahaya yang ditimbulkan yakni dalam sikap ghulu ini, seperti yang dikatakan para ulama, diantaranya akan mengangkat Nabi di atas, yaitu kedudukannya. Bersikap ghulu berarti adalah melanggar larangan Allah Ta'ala. Karena Allah telah melarang kita bersikap ghulu. La taghlu fi dinikum. Dan melanggar larangan Nabi. Karena Nabi pun telah mengingatkan kepada kita, iyyakum wal ghuluwa fid din. Jauhkan oleh kalian dari sikap ghulu. Ghulu ini bahayanya pula yang telah membinasakan umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu binasa disebabkan karena ghulu. Bukankah kaumnya Nuh yang mereka kemudian mati kafir, dilemparkan ke jahanam disebabkan pintu pertama adalah ghulu? Bukankah itu kebinasaan? Bukankah Yahudi dan Nasrani yang juga mati kafir, di antaranya sesatnya karena ghulu? Bukankah Khawarij yang disepakati sebagai firaqud dhalah, kelompok sesat di tengah-tengah kaum muslimin, disebabkan karena ghulu? Demikian pula yang terjadi pada para sufi. Ghulu ini adalah membinasakan. Dan ghulu ini bahayanya pula adalah yaitu menyeret setahap demi setahap, setapak demi setapak ke lubang syirik, ke lembah kesyirikan, yang menjadikan kaumnya Nabiullah Nuh tenggelam dalam kubangan syirik. Sejarahnya adalah diawali dari pintu ghulu, tahapan ghulu, kemudian diseret sampai pada tingkat menyangkutukan Allah SWT. Dan ghulu ini telah menzalimi dirinya, menzalimi orang yang dia sikapi dengan ghulu, dan menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Menzalimi Allah, dia menyekutukan Allah dengan orang dia bersikapi dengan ghulu. Dia menzalimi orang yang dia ghulu, karena sesungguhnya Nabi telah melarang dari sikap ghulu ini. Maka sikap ghulu pada Nabi merupakan kezaliman kepada Nabi. Telah mengangkat yang bukan pada haknya, telah memberikan hak yang bukan pada haknya. Merampas haknya Allah, diletakkan kepada haknya makhluk. Dan zalim kepada diri sendiri, kejahatan pada diri sendiri. Karena ghulu berarti dia telah menyeret dirinya kepada kebinasaan, menyeret kepada kesengsaraan. Dan ghulu ini akan menimbulkan pula orang-orang yang kita sikapi dengan ghulu akan bisa angkuh dan sombong jika mereka orang-orang yang sesat dan menyesatkan manusia. Sehingga kita menolong ta'awun dalam al-ismi wal udwan, dosa dan permusuhan. Seorang kita sikapi dengan ghulu sehingga dia merasa besar, merasa hebat, merasa sempurna. Ini adalah menjadikan kita menjadi sebab orang menjadi angkuh dan sombong karena sikap ghulu yang kita lakukan. Para pemirsa, selanjutnya beliau mengatakan, kalimat la tutruni kama atrati Nasara ibna Maryam, yaitu larangan Nabi. La tamdahuni bil batil, jangan kalian puji aku dengan cara-cara yang batil, dan jangan melampaui batas dalam memuji aku, sebagaimana kaum Nasrani telah melampaui batas dalam melakukan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Fada'u fihil uluhiyah, maka mereka telah meletakkan uluhiyah pada pribadi Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam.
Wasfuni bima wasafani bihi Rabbi. Sifatilah aku sebagaimana yang disifati Allah kepadaku, yang Allah sifatkan kepadaku, yaitu Abdullah wa Rasuluh. Para sahabat pernah mengucapkan kalimat yang sesungguhnya hakikatnya tidak salah, tetapi Nabi peringatkan. Waktu itu para sahabat mengatakan, anta sayyiduna. Ya Rasulullah SAW, engkau adalah sayyid kami. Anta sayyiduna. Kata Nabi, as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. As-sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Para sahabat mengungkapkan tentang ini fenomena kenyataan Nabi adalah orang tuannya para sahabat, tuannya mereka. Tapi Rasul mengarahkan sayyid yang hakiki adalah Allah Ta'ala. Pemimpin yang hakiki yang mencukupi segala-galanya adalah Allah SWT. Sayyid Allah Ta'ala. Ini namanya Nabi mendidik bertauhid dan mengingatkan mereka untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang akan menyeret mereka kepada kebinasaan. Mereka mengatakan, wa'adhaluna wa'adhamuna tulan. Ya Rasulullah, engkau ada orang paling afdal di antara kami, yang paling agung di antara kami. Kata Nabi, qulu biqaulikum aw ba'dha qaulikum wala yastajriyannakum syaitan. Wahai para sahabatku, ucapkanlah semau kamu dengan atau sebagian ucapan kalian, tetapi jangan sampai syaitan menyeret kalian kepada kesesatan. Jangan sampai kalian dipermainkan syaitan untuk disesatkan oleh syaitan. Manusia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya khairana wa ibna khairina wa sayyidana ibna sayyidina. Ya Rasulullah, wahai orang terbaik di antara kami, wahai sayyid kami, anaknya sayyid kami. Ini hakikatnya benar. Tetapi Nabi ingatkan dengan ungkapan, ya ayuhan nas qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan. Ana Muhammadun Abdullah wa Rasuluh ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilati allati anzalani Allah azza wajal. Wahai manusia, silahkan kalian ucapkan ucapan-ucapan semau kalian. Tapi jangan sampai syaitan menghinakan kalian, menjatuhkan kalian ke lembah kesesatan. Saya ini adalah Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Aku tidak suka jika kalian mengangkat aku di atas kedudukanku, yang Allah telah meletakkan kedudukanku sebagai Nabi dan Rasul, hamba Allah dan Rasul Allah SWT. Para sahabat ungkapannya biasa. Bagaimana kalau kemudian muncul sekarang ini berbagai macam model pujian kepada Nabi, salawat-salawat ini made in sebagian para masyayikh yang isinya adalah ghulu kepada Nabi. Ghulu kepada Nabi. Bayangkan, sampai tidak masuk akalnya di antaranya itu ada salawat yang membaca sekali salawat ini lebih utama dari menghatamkan Quran 6.000 kali. Ini masuk akalnya siapa yang seperti ini? Bagaimana bisa membaca salawat buatan seorang syekh yang tidak diajarkan Nabi dan keutamanya melebihi khatam Quran 6.000 kali? Ini cara beragama, minta maaf, nggak pakai utak. Bagaimana satu salawat bisa mengalahkan khatam Quran 6.000 kali? Itu pun salawatnya karangannya manusia, karangannya seorang syekh, belum melihat isinya juga. Maka bermunculan berbagai macam redaksi salawat yang penuh dengan syirik dan bid'ah. Dan ini yang para ulama memperingatkan keras. Terjadi pemutarbalikan. Anda ketika melarang orang yang sholat isya 5 rakaat atau bahkan 6 rakaat, lalu Anda akan dituding ini
dasar Wahabi anti sholat. Bagaimana? Bukan sholatnya yang bukan kita anti sholat, sholat yang sesat itu yang kita tidak mau. Wahabi anti sholawat, Wahabi anti cinta Nabi, Wahabi anti wali, Wahabi anti ziarah kubur. Bukan ziarah kuburnya, bukan istighosahnya, bukan cinta nabinya, bukan cinta walinya, tetapi yang diingkari itu yang sesat dalam praktek-praktek itu semuanya. Tapi syaitan itu dari awal telah mengajarkan pada manusia cara menjauhkan manusia orang awam dari al-haq dan penyeru al-haq itu dengan cara provokatif, dengan cara membuat pelintiran-pelintiran kalimat yang menyesatkan sehingga akan muncul kebencian, sehingga bukan dengan pembahasan ilmiah. Para pemirsa rahimakumullah, sehingga sungguh ini perkara yang diperhatikan oleh seorang muslim. Semuanya ada etikanya, ada yang mesti ini kita perhatikan dengan sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, Syekh Fauzan mengatakan, kariha sallallahu alaihi wasallam ayamdahuhu bihadhil alfaz. Bahwasanya Rasulullah SAW enggak suka jika mereka memuji Nabi dengan lafaz-lafaz tadi. Anta sayyiduna, anta khairuna, anta afdaluna, anta a'dhamuna. Ini padahal adalah wakilnya, kenyataannya sungguhnya Nabi begitu. Nabi adalah sayyid kita, Nabi orang terbaik kita, Nabi orang paling utama kita, Nabi orang paling mulia di antara kita. Ma'a anna wa afdalul khalqi wa asrafuhum alal itlaq. Padahal Nabi itu orang paling utama, makhluk yang paling utama, yang paling mulia secara mutlak. Lakinnahu nahahum an dzalik ibti'adan bihim anil ghulu wal itra' fi haqqi wa himayati lit tauhid. Sesungguhnya Nabi melakukan pelarangan itu dalam rangka untuk menjauhkan mereka dari sikap ghulu, berlebihan dalam hak Nabi, dan dalam rangka untuk menjaga tauhid. Wa arsyadahum ayyasifuhu bisifatain huma a'la maratibil abdi. Dan Nabi membimbing untuk mensifati Nabi dengan dua sifat yang paling tinggi, yaitu sifat abdun, hamba Allah, wa rasuluh, dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yuhib ayarfa'uhu fawqa ma anzalallahu azza wa jalla minal manzilati allati radiyahalah. Dan beliau tidak suka seandainya diangkat di atas kedudukan yang Allah telah mendudukkan beliau, yang Allah ridha dengan kedudukan itu, yaitu hamba Allah dan Rasul Allah Ta'ala. Wa qad khalafa nahyahu sallallahu alaihi wasallam katsirun minan nas. Dan kebanyakan manusia mereka menyelisihi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita sampaikan pula bahwa umat ini dilarang berkaitan kuburan. Justru umat ini semua larangan Nabi bahkan dilanggar ini oleh sebagian besar kaum muslimin. Termasuk diantaranya larangan di dalam masalah yaitu pujian-pujian kepada Nabi dilanggar oleh umat ini. Fasaru yad'unahu wa yastaghithuna bihi wa yahlifuna bihi wa yatlubuna minhu ma la yatlubu illa minallah kama yaf'alu fil mawalid wal qasaid wal anashid wa la yumayyizuna baina haqqillahi wa haqqir rasul. Dan kata beliau, manusia banyak yang mereka menyelisih larangan Nabi. Jadilah mereka meminta kepada Nabi, beristighosah kepada Nabi, kemudian bersumpah dengan Nabi. Sebagaimana sering telah kita sampaikan, berapa banyak fenomena orang bersumpah, bahkan sudah kelasnya ustadz sekalipun, yaitu demi Allah, demi Rasul. Demi Allah, demi Rasul. Ini karena diantaranya tidak paham tentang ini bagaimana Nabi mengajarkan ini cara-cara bersumpah yang benar. Dan mereka pun meminta kepada Nabi apa yang tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana tersebar di dalam berbagai macam, yaitu qasidah, nasid-nasid,
Ini yang dibuat oleh manusia berkaitan dengan pribadi Nabi SAW, tidak membedakan antara haknya Allah dengan haknya Rasulullah SAW. Maka kata Ibnul Qayyim, beliau mengatakan, lillahi haqqun la yakunu li ghairihi wa li abdi haqqun huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizi wala furqani. Allah memiliki hak yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Hamba punya hak yang sehingga keduanya, Allah dan hamba punya hak. Jangan kalian jadikan dua hak ini menjadi satu hak yang sama tanpa membedakan, tanpa mengadakan pemisahan antara kedua tersebut. Ada haknya Allah, ada haknya Nabi. Letakkan masing-masing pada posisinya, itulah keadilan. Sehingga Nabi telah mengajarkan intinya bagaimana cara yang benar